Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mau kita akui atau tidak, bahwasanya pemahaman akidah sebagian dari kaum muslimin, khususnya di negeri kita ini, sangat memprihatinkan. Mereka begitu mudah mempercayai dukun-dukun yang berkedok sebagai ustadz, kiai, paranormal, dan lain sebagainya. Terlepas apakah itu dukun yang benar-benar dukun ataupun itu adalah dukun yang palsu. Dukun yang benar-benar dukun, itu terkadang apa yang dikatakan bisa benar dan terbukti kebenarannya. Akan tetapi sebuah hadis meriwayatkan dari Urwah radhiyallahu an, bahwasanya beliau mengatakan, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, orang-orang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang para kahin. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka, mereka tidak benar atau batil. Para kahin itu adalah tidak benar atau batil. Para sahabat kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya para kahin itu terkadang menceritakan sesuatu yang menjadi kenyataan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, itu adalah salah satu kalimat dari jin. Jin itu mencuri kalimat itu, kemudian membisikkan kepada telinga para kekasih-kekasih jin tersebut seperti berkoteknya ayam. Kemudian para kahin itu, para kekasih jin itu mencampur pada kalimat apa yang dibisikkan oleh jin tersebut, dicampur dengan 100 kedustaan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Jadi meskipun ada kebenaran dari apa yang dikatakan oleh para dukun, maka para dukun membungkusnya dengan 100 kedustaan. Artinya dari 100 perkataan dukun hanya satu yang benar. Itu pun kalau dukun yang benar-benar dukun. Dukun yang bekerja sama dengan jin. Dukun yang menjadi kekasih jin. Dukun yang jelas-jelas bersekutu dengan jin. Lalu bagaimana dengan dukun yang dia adalah dukun-dukun palsu? Begitu banyak dukun-dukun di sekitar kita, dengan dibungkus pakaian nama kiai, ustadz, paranormal, dan sebagainya. Dan kita lihat begitu banyak kaum muslimin yang terjebak pada praktek-praktek perdukunan. Kita lihat perdukunan, praktek perdukunan begitu laris. Kaum muslimin meminta kepada para dukun agar lancar usahanya, agar punya wibawa, agar dikasihani, agar dibuka auranya, agar disegani. Bahkan ada yang sampai kemudian meminta ilmu kekebalan, ilmu pelet, dan sebagainya. Dan musibah, larisnya perdukunan di negeri kita sekarang pun merambah ke negeri orang lain. Bukan kebaikan yang ditularkan, akan tetapi menularkan praktek-praktek kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Seharusnya umat muslim yang begitu banyak itu dapat memberikan pengaruh yang baik kepada seluruh manusia. Bukan justru sebaliknya. Justru menularkan kekufuran kepada manusia. Na'udzubillah min dzalik. Dukun. Kadang-kadang dukun ini kan macam-macam. Saya tengok video di Indonesia. Malaysia sudah tiru. Malaysia sudah jadi macam Indonesia. Kononnya disebut sebagai perubatan Islam. Pernah lihat tak? Dicabut hantu, dibuang hantu, diletak dalam botol, diikat, dibuang dalam sungai. Pernah lihat tak? Satu kaedah untuk kita mengenali perdukunan ini, dukun-dukun ini kelihatan hebat. Memang benar hebat. Nanti dulu. Kerana apabila kita jumpa seseorang dukun, dia mengetahui segala-galanya tentang kita. Sebagai contoh, sebab itu kadang-kadang Allah menguji hambanya. Ada orang berkahwin, saya minta maaf jika ada di sini, tidak dimaksudkan. Semoga-moga enggak adalah. Sebagai sekadar contoh, pasangan suami isteri berkahwin,
12, 13, 14 tahun tak dapat zuriat. Dibesarkan dalam keluarga yang agama, dibesarkan dalam keluarga yang agama, tapi akhirnya tergelincir pergi jumpa bomo, pergi jumpa dukun. Bomo itu dukun lah, itu Malaysia. Okey, pergi jumpa bomo, pergi jumpa dukun. Kemudian dukun kata, ini beres saja, balik ke rumah. Kalau kain sarung tu dipanggil kain sarung yang lelaki. Kain di Malaysia panggil kain pelekat. Sarung. Kalau perempuan kain batik. Ada mukena sendiri. Ha? Ada mukena sendiri. Jerit. Kain yang dipakai begitu tu. Okey. Okeylah. Tak apa. Okey, faham. Saya sebut kain sajalah. Mudah. Okey. Kerana di Malaysia, ini untuk pengetahuan, yang lelaki disebut sebagai kain pelekat, yang perempuan kain batik, yang dipakai di rumah. Bila ada tetamu terus tukar. Okey. Sebagai contoh, keluarga yang dibesarkan dalam keadaan agama, dihantarkan ke madrasah muallimat, ibu dan ayahnya bapa juga pemimpin besar. Ini contoh sahaja. Tetapi apabila tak ada zuriat 15 tahun, apabila perayaan, apabila ketemu tetangga, terus menanya, bila mau dapat anak, bila mau dapat anak. Dia ingat proses anak itu seperti lakukan kuih di dalam oven. Tetapi ini rezeki Allah Ta'ala. Kemudian pergi jumpa dukun, dukun kata mudah saja, beres. Yang pertama, yang si isteri ambil kainnya yang dipakai di rumah, yang suami ambil kainnya bawa ke sini, dijampi, diikat, dibuat macam-macam. Kemudian dukun ini mampu menyebut, ini poin saya, mampu menyebut perkara-perkara yang kadang-kadang tak ada orang yang tahu kecuali kita. Contoh, kalau dia satu orang datang, dia kata kemarin itu pakai ni kita pakai tudung kan, ni kerudung. Okey, yang dalam ni dipanggil apa? Peci. Okey, contoh. Supaya agak gantuk ya Pak. Okey, peci. Tapi insya-Allah ada manfaatnya walaupun contohnya begitu. Okey, peci. Contoh, okey, peci. Peci itu berwarna, betul atau tidak? Okey. Jadi kita pakai di rumah, kita duduk seorang diri di rumah. Pergi kepada dukun, dukun kata kemarin pakai peci warna putih. Mana dia tahu? Lahir bila dia tahu. Dia boleh bagi tahu pula. Masihinya begini, tahun hijrinya begini, ibu nama ini, datuk nama ini, datuknya mati pada ini, semua dia tahu. Kenapa takut? Kemudian apa perasaan si pasien itu, pesakit itu? Wah, hebat betul ni, grand sekali. Jadi apa saja yang disuruh buat oleh dukun dia akan ikuti. Kuncinya kadangkala apabila dia melakukan apa yang dukun sarankan itu menjadi, tiba-tiba dapat zuriat. Kerana apa? Al-istidraj minallah. Allah Ta'ala nak menguji lagi hambanya. Kembali kepada contoh tadi, bagaimana dukun itu boleh tahu segala-galanya? Kerana setiap di antara kita ini ada pendamping di kalangan jin, disebut sebagai qarin. Jika siapa sebut perkataan itu, RM10 tadi. Sebut qarin saja, angkat tangan tak payah ulas. Qarin, RM10. Tapi sudah terlambat. Okey. Jadi kadang-kala kita melihat syirik itu,
Kita melihat syirik itu perlu sembah pokok. Betul? Perlu mandi safar yang enggak ada orang buat dah sekarang. Perlu sembelih binatang kepada bukan dengan nama Allah, sembelih untuk buang bala. Bukan itu saja syiriknya. Kadang-kadang perkara-perkara kecil seperti ini, kerana kita menganggap mudarat, kita menganggap penyelesaian kita itu kepada dukun. Yang dukun itu bukannya apa-apa perbuatan yang terkaitan dengan Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tidak ada jalan lain selain dengan mempelajari ilmu tauhid yang benar, yang menjadi kunci agar kita kaum muslimin selamat dari segala bentuk praktek-praktek kesyirikan. Karena tidak akan sempurna keislaman seseorang, tidak akan sempurna keislaman kita apabila kita berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah dengan makhluknya. Para ulama mengatakan al-islamu wal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, serta tunduk kepadanya dengan ketaatan, kemudian berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.